Selamat hari Minggu adik-adik semua. Pasti sudah siap untuk beribadah, ya kan? Wah adik-adik, bentar lagi kita mau merayakan Natal nih. Bersama Papa dan juga Mama. Pasti adik-adik di rumah sudah siap ya pasang pohon Natalnya. Wah, senang banget bisa menyambut Natal walaupun di rumah saja. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, lama kita tak jumpa ya. Kira-kira sudah berapa bulan ya? Iya, betul, sudah 9 bulan. Kita tidak jumpa, tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa IHMDA lewat ibadah online. Untuk itu adik-adik tetap semangat ya. Dan jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Nah adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Kita nyanyi bersama-sama. Duduk yang manis. Sekarang kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Sekarang Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau menuntun kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dapat
Yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarkan dulu Alkitabnya terbuka. Kita persiapkan hati kita dengan berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam anak yang dijanji, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengundang Engkau dalam hati kami, dalam pikiran kami, di rumah kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan masa kanak-kanak kami, agar ya Tuhan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kakak Layan yang akan menyampaikannya dan berkati kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Adik-adik, kita akan membacanya secara responsoria ya. Adik-adik boleh membaca teks di layar ataupun dari Alkitab adik-adik sendiri. Kak Natali akan mulai membaca dari ayat yang menjorok keluar. Adik-adik merespon dengan ayat yang menjorok ke dalam. Oke, kita membaca sama-sama. Nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Bunyi bel, bunyi bel, bunyi suara bel. Ho 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 ho. Halo adik-adik semuanya. Om Santa datang lagi loh. Ini adalah bulan Desember. It's Christmas time. Nah, siapa ya adik-adik semuanya yang setahun ini udah menjadi anak yang baik, anak yang denger-dengeran, dan anak yang takut akan Tuhan? Om Santa mau kasih hadiah loh. Hadiahnya nanti Om Santa kasih ke mama dan papa. Nanti pas malam Natal atau pas hari Natal dibuka ya hadiahnya. Tapi hadiahnya Om Santa bawa yang lebih tidak tergantikan. Apa itu ya? Itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Halo semuanya. Apa kabar adik-adik? Memasuki minggu Advent ketiga. Semua bertambah-tambah dong sukacitanya. Ya, apa sudah pasang pohon terang di rumahnya? Oh, pasti ya. Nanti difoto ya, kalau bisa dikirim ke grup. Ya, Kakak Natali ingat loh kalau waktu kecil dulu lihat pohon terang pasti langsung nyanyi. Apa tuh nyanyinya? Pohon terang, sungguh indah rupamu, sungguh indah cahayamu, menerangi kegelapan. Pohon terang, sungguh indah cahayamu.
Hore! Adik-adik semuanya, Kak Natali punya bulan kesukaan loh, dari Januari sampai dengan Desember, yaitu bulan Desember. Kak Natali suka banget di bulan Desember. Kenapa ya? Karena di bulan Desember itu bulan kelahiran Kak Natali. Juga bulan ini biasa kita liburan sampai tahun baru ya. Terus di bulan ini terlebih lagi sukacitanya lengkap. Karena apa? Kita mengingat rayakan kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Bahagia banget deh rasanya. Ada pohon terang, ada kue-kue, ada kado, ada apa lagi? Ada baju baru, ada sepatu baru, ada perayaan-perayaan. Kita bisa tukar kado, terus kita berdoa bersama keluarga di malam Natal. Tapi di antara semua itu yang paling membuat kita bahagia tentunya apa adik-adik? Tentunya kehadiran Juru Selamat di dalam hati kita, yang membuat kita menjadi manusia yang bisa dekat kembali kepada Allah karena penebusannya, ya kan, luar biasa. Bayi yang kudus itu, bayi yang lahir di kandang domba, dia menjadi setara dengan manusia, padahal dia adalah Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita bersukacita karena kita adalah orang-orang yang ditebusnya. Jadi jangan lupa terus dalam hidup adik-adik kita harus mengikuti teladan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, kenapa Kak Natali juga bersukacita? Karena hari ini bacaan kita ini juga berbicara tentang syukur, tentang sukacita. Dari 1 Tawarik 16 ayat 8-13, yaitu syukur dan sukacitanya Daud serta bangsa Israel. Karena apa? Karena tabut perjanjian, tabut Allah kembali mereka rebut adik-adik. Dari siapa? Dari bangsa Filistin. Kenapa tabut perjanjian itu sangat berarti, sangat berharga bagi bangsa Israel adik-adik, sehingga mereka sungguh bersyukur tabut perjanjian itu kembali, tabut Allah itu kembali, karena tabut Allah menandakan kehadiran Allah, kemuliaan Allah di tengah-tengah kita, sama dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah adik-adik, kita lihat dulu kisahnya sebentar ya, mengapa tabut perjanjian itu pernah hilang, ya kan? Kita lihat dari video berikut ini ya. Ini adalah tabut Allah atau tabut perjanjian. Ini adalah peti emas suci tanda kehadiran Tuhan. Tentara Filistin mengambil tabut Allah dan mengakibatkan bencana di negaranya, lalu dikembalikan ke Israel. Raja Daud mengumpulkan 30.000 orang pemimpin untuk menyertainya mengambil tabut Allah. Seluruh orang Israel menari-nari serta menyanyi dan diiringi dengan berbagai alat musik. Tiba-tiba lembu itu tergelincir agar tabut tidak jatuh. Uza memegang tabut itu, tapi Tuhan menghukum Uza. Karena takut, Raja Daud membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom dan seisi rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Setelah 3 bulan, Raja Daud kembali ke rumah Obed-Edom untuk memindahkan tabut Allah ke kota Yerusalem. Raja Daud lalu ingat firman Tuhan bahwa membawa tabut Allah harus diangkut dan bukan ditarik lembu. Kemudian, Daud mengumpulkan orang Lewi untuk mengangkut tabut Allah. Bangsa Israel menyambut tabut Allah itu dengan bunyi sangkakala. Seluruh orang Israel bersorak-sorai dan bersukacita.
halnya adik-adik, kekecewaan, keterpukulan umat Israel ini, kesedihan mereka ini sama seperti ketika adik-adik diberikan sesuatu yang berharga dari orang tua adik-adik. Adik-adik bayangkan, misalnya diberikan pada saat adik-adik ulang tahun, atau pada saat kenaikan kelas, atau pada saat Natal seperti ini ya, adik-adik mendapat kado. Kado itu sesuatu itu merupakan pemberian orang tua yang adik-adik sangat sayangi, sangat sukai. Tapi barang tersebut hilang adik-adik, atau diambil oleh orang lain, atau dipinjam oleh orang lain, tapi mereka tidak merawat, tidak mempergunakan sebagai mestinya dari barang tersebut. Apa yang adik-adik rasakan? Tentu adik-adik merasa marah, merasa kecewa, merasa sedih karena barang tersebut disia-siakan, padahal bagi adik-adik itu sangat berharga. Nah, oleh sebab itu adik-adik, seperti halnya Tuhan Allah sangat menyayangi bangsa Israel, maka Dia berkenan kepada mereka. Dia ingin tabut perjanjian kembali ke tengah-tengah mereka, sehingga mereka bisa kembali bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah. Ya kan adik-adik? Seperti itu pun orang tua adik-adik, mereka suka. Orang tua suka kalau adik-adik setelah diberi kepercayaan, diberi sesuatu yang berharga, adik-adik merawatnya dengan baik, adik-adik mempergunakannya dengan baik. Tentu orang tua akan senang, orang tua akan bahagia. Itu tandanya adik-adik kasih dan hormat kepada mereka. Dan bangsa Israel adik-adik sangat bersyukur karena mereka bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kehadiran tabut Allah dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Bacaan hari ini mengajarkan kita ketika kita mengundang Tuhan, ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, kita harus menghormati Allah, kita harus memuji Allah dengan sungguh-sungguh sehingga kemuliaan Tuhan Allah tidak pergi, tidak hilang dari diri kita. Ya, kita tidak dikuasai oleh segala macam kemalasan, ketidakpatuhan, ketidaktaatan, keangkuhan, ataupun tidak punya kasih kepada orang lain dan kepada sesama kita. Baik adik-adik semua, oleh sebab itu adik-adik boleh tuliskan sukacita dan syukur adik-adik selama setahun ini ya adik-adik. Dari bulan Januari sampai bulan Desember ini adik-adik tuliskan di selembar kertas, adik-adik boleh tempelkan di dinding di kamarnya untuk adik-adik ingat betapa banyak berkat Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan yang adik-adik rasakan baik di diri adik-adik maupun di dalam keluarga dan orang-orang yang disayang. Coba adik-adik buat itu semua ya, buat semua rasa syukurnya apa yang sudah adik-adik lalui selama setahun ini. Nanti gitu malam Natal adik-adik berdoa, adik-adik bersyukur ya, mengungkapkan semua sukacita maupun syukur adik-adik atas apa yang sudah adik-adik lalui selama setahun ini dan apa yang belum adik-adik berhasilkan selama setahun ini. Biar Tuhan dengarkan doa adik-adik, di tahun depan adik-adik bisa lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, 2 jempol. Ya adik-adik, sampai sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Kita jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari adik-adik kita satukan hati untuk berdoa syafaat bagi kita semua. Anak yang dijanji, itulah ya Tuhan yang kiranya kami rayakan sebentar lagi di hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi manusia. Sungguh Tuhan, kami akan menyambut Engkau dengan sukacita. Kami akan menyambut Engkau dengan syukur kami. Bukan karena kami memperoleh banyak hadiah, bukan karena kami memperoleh baju baru,
ataupun sesuatu yang baru, banyak kue-kue ataupun makanan yang terhidang di rumah kami. Tapi karena kami bersyukur, karena Engkau datang ke dunia, Engkau sama menjadi manusia, Engkau menebus dosa-dosa kami. Hadiah yang sungguh luar biasa yang Bapa berikan kepada kami, manusia yang berdosa ini. Sehingga kami ya Tuhan kembali bisa menaikkan doa kami kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, kiranya setelah mendengarkan firman dan merenungkan firman yang disampaikan kakak lain kami mau ya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami bersyukur kepada Tuhan, kami akan menampilkan wajah yang tersenyum, wajah yang sukacita, begitupun hati yang sukacita, karena kami mengingat kembali begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, dan kepada semua orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, walaupun saat ini, tahun ini kami merayakan Natal dengan penuh keterbatasan, tapi kami tahu Natal sungguh hadir di hati kami. Natal itu adalah Engkau ya Tuhan yang mengisi hari-hari kami, yang membuat kami selalu sukacita dan bertahan melalui pandemi virus corona ini. Terima kasih ya Yesus, Putra Natal yang ajaib, anak yang dijanji. Kiranya ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak kesukaan yang menyenangkan hati Tuhan selalu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat gereja kami, GPIB Bukit Zaitun Duri. Tuhan berkati setiap presbiter yang ada, kakak lain yang ada, maupun komisi yang ada. Begitupun jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya boleh bersatu padu membangun gereja-Mu, yaitu gereja di tempat kami beribadah dan bersekutu. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat guru-guru kami mau berdoa buat pengajar-pengajar kami. Tuhan kiranya yang berhikmat mereka selalu. Tuhan berkati pemerintah kami, begitu berencana vaksinasi yang akan dilakukan, kiranya ya Tuhan semuanya boleh berhasil dan dalam penyertaan Tuhan sehingga kami boleh hidup normal kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang telah menerima hasil ujian kami ataupun yang belum menerima hasil ujian kami tahu ya Tuhan semua usaha kami, semua hasil belajar kami telah kami terima dengan kerendahan hati. Kami bersyukur karena segala usaha kami Tuhan berkati. Walaupun mungkin ada di antara kami yang masih kurang puas dengan hasil pembelajaran kami, kiranya memotivasi kami ya Tuhan agar di waktu selanjutnya kami bisa membuat diri kami lebih lagi rajin belajar sehingga kami memperoleh yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas kuat dan sehat yang Engkau berikan kepada kami, kesabaran pada guru-guru kami dalam membimbing kami, begitupun orang tua kami. Tuhan berkati mereka semua, terkhusus buat orang tua kami ya Tuhan, juga keluarga kami. Kiranya Tuhan beri kami perlindungan, kesehatan dan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak dapat merayakan Natal secara langsung dalam bersekutu, kiranya Tuhan sukacita Natal itu tidak mengurangi keberimanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah ya Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas bagi dunia.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Untuk itu siapkan persembahannya adik-adik. Dan kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 355. Kakak ulangi ya. Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan padamu Tuhan. Karena tadi kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sekarang kami memberikan sedikit daripada pemberian-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati akan persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin.